Halo sahabatku semuanya, selamat datang di episode yang istimewa ini. Di episode kali ini, aku ingin sharing tentang pengalamanku yang mungkin juga pernah atau mungkin tengah kalian alami. Kita akan berbicara tentang perasaan direndahkan dan tidak dihargai karena terlalu sering memberi maaf. Kita mungkin pernah berada di situasi di mana kita terus memaafkan pasangan atau orang lain yang berbuat salah pada kita. Dan meskipun memaafkan adalah tindakan yang baik dan penuh kasih, namun terkadang jika dilakukan berulang kali, lama-lama kita pasti akan merasa lelah, merasa tidak dihargai, bahkan merasa kehilangan harga diri. Nah, pada hari ini kita akan menyelami perasaan ini, lalu mencoba memahami dari mana datangnya rasa sakit itu. Dan bagaimana kita bisa menemukan kekuatan untuk bangkit, belajar menghargai diri kita sendiri, serta memulai lembaran hidup baru yang lebih damai dan penuh semangat. Pahami perasaan tidak dihargai akibat terlalu sering memaafkan. Pertama-tama, mari kita coba memahami kenapa perasaan ini bisa muncul. Memilih untuk memaafkan adalah tindakan yang sangat mulia. Itu adalah tanda dari hati yang besar dan penuh cinta. Tapi di sisi lain, ketika kita terlalu sering mengabaikan kesalahan orang lain, atau terus-menerus memaafkan perilaku yang menyakitkan, tanpa disadari, kita mungkin mulai merasa direndahkan. Ini adalah perasaan yang bisa sangat menyakitkan, karena kita mungkin merasa seperti kita hanya menjadi pilihan kedua, disepelekan, atau bahkan tidak dianggap serius. Seringkali, saat kita terus memaafkan, orang yang kita beri maaf malah menganggap enteng perasaan kita. Mereka mulai menganggap bahwa kita akan selalu ada untuk mereka, apapun yang terjadi, tanpa perlu menghargai atau memperbaiki diri. Dan dari situlah muncul rasa tidak dihargai, bahkan mungkin merasa diremehkan. Dan mungkin kita pun mulai meragukan apakah mereka benar-benar peduli atau hanya nyaman dengan kebaikan hati kita tanpa menyadari apa yang harus mereka berikan kembali dalam hubungan tersebut. Mengakui rasa sakit tanpa menyalahkan diri sendiri. Saat kita berada dalam posisi ini, penting untuk menyadari bahwa perasaan sakit yang kita rasakan adalah wajar. Walaupun terkadang kita merasa kesal pada diri sendiri karena terlalu mudah memberi maaf atau merasa lemah karena tidak bisa menghentikan siklus ini. Tapi mari kita akui, perasaan itu ada karena kita adalah manusia yang memiliki kasih sayang yang tulus. Jangan biarkan diri merasa bersalah karena terlalu peduli atau terlalu lembut hati. Di sini, mari kita ulangi sebuah kalimat afirmatif bersama-sama. Aku tidak salah karena mencintai. Aku tidak salah karena memaafkan. Apa yang telah kulakukan adalah cerminan dari kasih sayang yang tulus. Dan aku pantas untuk dicintai dan dihargai dengan tulus. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita bisa mengambil pelajaran darinya. Hari ini, kita bisa belajar untuk menjaga batas-batas dalam hati kita, untuk tetap memberi dengan hati yang tulus. Tetapi juga dengan kesadaran
bahwa kita layak dihargai dan diperlakukan dengan baik. Mengambil langkah kecil untuk menghargai diri sendiri. Teman-temanku semua, setelah menyadari bahwa kita layak dihargai, langkah selanjutnya adalah mulai mengarahkan kasih sayang itu ke diri kita sendiri. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang sederhana namun bermakna. Setiap tindakan kecil ini akan membantu kita mengingatkan diri bahwa kita berhak menerima cinta, perhatian, dan penghargaan dari orang lain, bukan hanya memberi. Mengenali batasan diri. Seringkali, orang yang terlalu sering memaafkan cenderung mengabaikan batasan mereka sendiri demi orang lain. Mulailah dengan bertanya pada diri, apa yang benar-benar aku butuhkan? Atau di titik mana aku perlu mengatakan cukup? Menyadari batasan ini adalah cara untuk menghargai diri sendiri dan menjaga kesehatan batin kita. Mengambil waktu untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai tanpa merasa bersalah. Apakah itu membaca buku, berolahraga, atau hanya sekedar duduk sambil menikmati secangkir kopi hangat. Saat kita melakukan hal-hal yang kita cintai, kita menyadari bahwa diri kita juga butuh dan layak untuk merasa bahagia. Ekspresikan perasaan secara sehat. Jika kita merasa terluka oleh tindakan orang lain, mari kita coba untuk mengungkapkannya dengan lembut dan jujur. Memberitahu pasangan atau orang lain tentang perasaan bisa menjadi langkah penting. Dengan berbicara terbuka, kita mengajarkan mereka bahwa perasaan kita juga penting dan patut dihargai. Latihan afirmasi untuk memulihkan harga diri. Ketika perasaan rendah diri atau tidak dihargai mulai muncul, cobalah mengalihkan pikiran negatif tersebut dengan kalimat afirmatif yang bisa memperkuat hati kita. Afirmasi ini adalah pesan positif yang kita tanamkan dalam pikiran. Sehingga secara perlahan-lahan kita bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri. Mari kita coba beberapa afirmasi ini bersama-sama. Aku adalah pribadi yang berharga dan layak dicintai dengan tulus. Perasaanku penting, dan aku pantas untuk dihargai. Aku memaafkan diri sendiri atas kelemahanku, dan aku berhak menjalani hidup yang damai. Aku memiliki hak untuk menetapkan batas-batas dalam hubungan. Saat kita mengulang kalimat-kalimat ini dalam hati, perlahan-lahan, rasa percaya diri kita akan tumbuh kembali. Kita akan mulai merasakan bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan oleh seberapa besar kita menghargai diri kita sendiri. Mengambil keputusan yang bijak dalam hubungan. Teman-temanku, pada akhirnya kita memiliki kendali penuh atas hidup kita. Jika kita merasa terjebak dalam siklus yang sama, di mana kita terus-menerus memaafkan, namun tetap merasa terluka, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan kembali hubungan tersebut. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberi kita kedamaian, di mana kita merasa dihargai, dipedulikan, dan didengarkan. Terkadang,
Yang kita butuhkan bukan hanya keberanian untuk memaafkan, tetapi juga keberanian untuk membela diri kita sendiri, untuk mengambil langkah mundur demi melindungi hati kita. Ini bukan berarti kita berhenti mencintai atau berhenti peduli, namun ini adalah tindakan penuh kasih untuk merawat diri sendiri. Memulai lembaran baru dengan penuh semangat. Setelah melalui semua proses ini, mungkin hati kita terasa lebih ringan. Kita bisa melihat masa depan dengan pandangan yang lebih cerah dan mulai membangun lembaran baru dalam hidup. Dalam lembaran baru ini, mari kita tentukan niat untuk menjalani hidup dengan penuh kasih, baik pada orang lain maupun diri kita sendiri. Coba ambil waktu setiap pagi untuk mengatakan pada diri sendiri, "Aku layak bahagia. Aku berhak hidup dalam hubungan yang saling menghargai." Teman-temanku, mulailah hari-hari kita dengan penuh rasa syukur dan tekad untuk tidak membiarkan orang lain merendahkan nilai diri kita. Langkah demi langkah, kita akan belajar untuk lebih mencintai diri sendiri, untuk lebih menghargai setiap perasaan yang kita miliki. Karena setiap perasaan adalah valid. Setiap emosi adalah bagian dari diri kita. Ingatlah bahwa diri kita layak untuk dihargai dan disayangi dengan tulus. Menyambut hidup dengan keyakinan baru. Teman-teman pendengarku semuanya, perjalanan ini tidaklah mudah, tapi kita tidak sendirian. Setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing untuk menemukan rasa damai, menghargai diri sendiri, dan merajut lembaran kehidupan baru yang lebih bermakna. Maka selalu ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, untuk lebih menghargai diri kita, dan untuk mengundang cinta yang tulus dalam hidup kita. Mari kita akhiri episode ini dengan sebuah kalimat afirmatif. Aku adalah pribadi yang kuat dan penuh kasih. Aku layak menerima cinta yang tulus. Dan aku berjanji pada diri sendiri untuk selalu menghargai setiap perasaan yang ada di hatiku. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga kalian semua merasa lebih tenang dan penuh semangat setelah menyimak episode ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan ingatlah bahwa kita layak untuk bahagia, dihargai, dan dicintai. Saya Bagas pamit undur diri. Sampai jumpa